Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, jadi kita sudah masuk kepada materi bagaimana cara menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Ya, jadi di sini Ustazah akan memberikan contoh bagaimana menyelesaikan soal kontekstual menggunakan metode eliminasi. Jadi soal kontekstualnya itu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di hadapan kalian telah ditampilkan sebuah soal tentang toko Al-Biruni yang menjual berbagai macam kebutuhan sekolah, termasuk buku dan alat tulis. Ada 3 orang di sini yang berbelanja di toko tersebut. Ada imam yang membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen dan membayar senilai Rp22.000. Sementara Ahmad membeli 3 buku tulis dan sebuah pulpen seharga 15.500. Nah, bagaimana dengan Alia yang hendak membeli 5 buku tulis dan 2 pulpen? Berapakah yang harus dibayar Alia? Jadi, seperti biasa Anandaku ketika mendapatkan soal cerita, kita identifikasi dulu apa saja informasi yang kita peroleh dari soal tersebut. Jadi kita perhatikan apa yang diketahui. Jadi diketahui bahwa harga 4 buku tulis dan 2 pulpen adalah Rp22.000. Kemudian harga 3 buku tulis dan 1 pulpen adalah Rp15.500. Apa yang ditanyakan yaitu harga yang harus dibayarkan Alia jika ia membeli 5 buku tulis dan 2 pulpen. Maka kita menyelesaikannya, kita lakukan penyelesaian dengan yang pertama adalah membuat model matematikanya atau model SPLDV-nya. Berarti kita harus memisalkan dua variabel dari besaran yang belum diketahui nilainya, yaitu harga buku tulis dan harga 1 pulpen. Jadi harga 1 buku tulis dan harga 1 pulpen. Jadi kita misalkan sebagai variabel X untuk harga 1 buku tulis dan variabel Y untuk harga 1 pulpen. Kemudian kita analisis secara teliti apa saja informasi yang telah kita ketahui. Yang pertama, harga 4 buku tulis dan 2 pulpen. Berarti model matematikanya adalah 4 buku tulis, berarti 4X, dan 2 pulpen, berarti ditambah dengan 2Y, harganya adalah Rp22.000. Ya, jadi Ustazah mengingatkan bahwa variabel yang digunakan tidak mesti harus X dan Y, namun bisa variabel apapun atau huruf apapun. Namun yang paling sering kita lihat contoh itu pakai variabel X dan Y. Kemudian kita identifikasi lagi informasi selanjutnya bahwa harga 3 buku tulis berarti 3X dan 1 pulpen berarti ditambah 1Y. Ingat satunya koefisien 1 tidak usah ditulis. Ditambah Y hasilnya adalah Rp15.500. Sekarang sudah jadi model matematikanya atau model SPLDV yang akan kita selesaikan menggunakan metode eliminasi. Nah, jadi Ustazah pindah ke slide selanjutnya.
Jadi diketahui yang tadi ditanyakan, kemudian tadi variabel X adalah harga buku tulis dan variabel Y adalah harga satu pulpen. Jadi model SPLDP-nya seperti itu. Nah, kita masuk kepada langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode eliminasi. Jadi eliminasi itu artinya menghilangkan. Jadi kita hilangkan salah satu variabelnya sehingga variabel yang lainnya kita dapatkan nilainya. Contoh misalkan kita hilangkan variabel X, maka nantinya kita akan memperoleh nilai variabel Y. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengeliminasi variabel Y atau menghilangkan variabel Y, maka kita akan mendapatkan nilai dari variabel X. Oke, jadi yang paling pertama adalah kita tentukan dulu variabel yang mana yang akan kita hilangkan atau eliminasi. Jadi di sini Ustazah akan mengeliminasi variabel X sehingga nanti akan memperoleh nilai Y. Oke, jadi perhatikan koefisien dari variabel X. Ada 4 untuk persamaan pertama dan ada 3 untuk persamaan kedua. Jadi pastikan koefisiennya sama. Jadi untuk menyamakan koefisiennya, kita kali dengan bilangan yang menyebabkan koefisien variabel X-nya sama. Karena di persamaan kedua koefisiennya adalah 3, maka persamaan pertama kita kali dengan 3. Nah, karena koefisien persamaan pertama adalah 4, maka persamaan keduanya kita kali dengan 4. Nah, bagaimana hasilnya? Kita kali 3, kita kali semua persamaan pertama dengan 3, maka diperoleh 12X ditambah 3 kali 2 6Y sama dengan 3 kali 22.000 66.000. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita kali dengan 4 sama hasilnya 12X ditambah 4Y sama dengan 4 kali 15.500 hasilnya 62.000. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya sehingga koefisien dari variabel X-nya sama. Selanjutnya, untuk menghilangkan kita bisa tambah atau kurangkan. Namun untuk menghilangkan variabel X di sini kita harus mengurangkan. 12X dikurangi 12X habis 6Y dikurang 4Y hasilnya 2Y. 66.000 dikurangi 62.000 adalah 4.000. Maka kita sudah melihat bahwa bentuknya adalah persamaan linear satu variabel. Kita selesaikan Y sama dengan 4.000 dibagi 2.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 2.000. Berarti nilai Y-nya adalah 2.000. Y itu apa? Y itu adalah harga satu pulpen. Jadi kita sudah memperoleh bahwa harga satu pulpennya adalah 2.000. Next, kita eliminasi variabel yang selanjutnya. Jadi ketika kita mengeliminasi variabel Y, maka kita akan memperoleh nilai X. Maka kita perhatikan koefisien dari variabel Y. Nah, jadi sama langkahnya tadi sama yang sebelumnya. Karena koefisien persamaan kedua dari Y itu adalah 1, maka persamaan pertamanya kita kali 1. Karena koefisien persamaan pertamanya 2, maka persamaan kedua kita kali 2. Jadi istilahnya kita kali silang seperti itu. Nah, kemudian hasilnya 4 kali 1 adalah 4, berarti tidak ada perubahan dengan persamaan pertama karena dikali 1, berarti tetap hasilnya kita tulis ulang saja. Nanti ada perubahan pada persamaan kedua. Jadi 2 kali 3X, 6X, ditambah 2 kali Y adalah 2Y, ditambah 2 kali 15.500 itu adalah 31.000. Nah, untuk menghilangkan variabel Y, maka 2Y harus dikurangi dengan 2Y. 4X kurang 6X minus 2X. Sama dengan 22.000 kurang 31.000 minus 9.000.
Nah, selanjutnya X-nya itu berarti minus 9.000 dibagi minus 2. Nanti dapat positif 4.500. Berarti X-nya adalah 4.500. Apa itu X? X itu adalah harga satu buku tulis. Sekarang penyelesaiannya sudah kita peroleh. Namun, apakah itu sudah menjawab persoalan dari soal nomor 1? Ternyata belum, karena yang ditanyakan adalah berapa harga yang harus dibayar Alia jika ia membeli 5 buku tulis dan 2 pulpen. Jadi harga yang harus dibayar Alia adalah 5 buku tulis, berarti 5 kali 4.500. Nah, kemudian 2 pulpen, berarti 2 kali 2.000. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah Rp26.500. Jadi ingat, penyelesaian yang kita peroleh harus mampu menjawab masalah dari soal yang diberikan. Jadi kembalikan ke soalnya apa yang ditanyakan. Apakah cukup dengan menentukan harga buku tulis dengan harga pulpen? Oh, ternyata tidak. Tetapi berapa total yang harus dibayarkan jika membeli 5 buku dan 2 pulpen. Ya, jadi seperti itu. Kemudian Ustazah akan memperlihatkan soal yang kedua. Jadi soal yang kedua ini tidak terkait dengan harga-harga, tetapi ternyata terkait umur. Jadi 4 tahun yang lalu umur Pak Imran 8 kali umur anaknya. 8 tahun dari sekarang 4 kali umur Pak Imran sama dengan 11 kali umur anaknya. Berapakah umur Pak Imran dan umur anaknya sekarang? Jadi untuk soal seperti ini kita harus mampu identifikasi apa saja hal-hal yang diketahui dan mampu mengubahnya ke dalam bentuk matematika atau ke dalam bentuk model SPLDV. Jadi yang pertama diketahui 4 tahun yang lalu umur Pak Imran 8 kali umur anaknya. 8 tahun nanti, 8 tahun ke depan, 8 tahun dari sekarang, ternyata 4 kali umur Pak Imran sama dengan 11 kali umur anaknya. Ditanyakan umur Pak Imran dan umur anaknya sekarang ya. Jadi harusnya di sini ada kata sekarang ya. Sekarang. Jadi kemudian untuk penyelesaiannya kita seperti biasa misalkan dulu yang mana menjadi variabel. Apa sih besaran yang belum kita ketahui nilainya yang harus dijadikan variabel? Ternyata yang pertama adalah umur Pak Imran sekarang. Ya, kita misalkan sebagai variabel X. Umur anaknya sekarang kita misalkan sebagai variabel Y. Nah, sekarang kita buat modelnya. Kita perhatikan dulu informasi pertama. Diketahui bahwa 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kalau umurnya Pak Imron X, itu adalah umur sekarang, 4 tahun yang lalu berarti umurnya adalah dikurangi 4 tahun. Nah, 4 tahun yang lalu umur Pak Imron, 8 kali umur anaknya, berarti sama dengan 8 kali umur anaknya. Umur anaknya berapa? 8 kali. Nah, berarti umur anaknya pun harus dikurangi dengan 4 karena ini 4 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya kita selesaikan Ananda. Kita buat kalimat pertama ini, kalimat dari 4 tahun ini menjadi bentuk model matematika yang lebih sederhana. Jadi kita selesaikan, kita sederhanakan. X kurang 4 sama dengan 8Y dikurangi 32. Jadi dikali masuk ya. 8 kali Y sama 8 kali minus 4. Kemudian kita sederhanakan. X kita pindahkan, pindah ruaskan menjadi X kurang 8Y. Kemudian minus 32 ditambah 4 menjadi minus 28. Jadi itu informasi yang kita peroleh dari kalimat yang pertama.
Nah, selanjutnya kita ambil informasi dari kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua mengatakan bahwa, jadi Ustazah garis dulu, 8 tahun nanti, ya 8 tahun nanti, 4 kali umur Pak Imran sama dengan 11 kali umur anaknya. 8 tahun nanti, ya. Berarti 8 tahun nanti, 8 tahun nanti, berarti umurnya Pak Imran sekarang ditambah 8 tahun. Nah, katanya 4 kali. Nah, berarti ini semua kita kali 4. Nah, sama dengan 11 kali umur anaknya. Berarti 11 kali umur anaknya pun Y ditambah dengan 8. Karena 8 tahun nanti. Kemudian kita sederhanakan Ananda menjadi 4 kali X. 4X ditambah 4 kali 8, 32 sama dengan 11 kali Y, 11Y ditambah dengan 11 kali 8, 88. Kita sederhanakan menjadi 4X kurang 11Y sama dengan 88 kita kurangi dengan 32 menjadi 56. Sekarang kita sudah mendapatkan dua persamaan yang menjadi sistem. Persamaan yang pertama adalah X dikurangi 8Y sama dengan minus 28. Itu menjadi persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua, 4X dikurangi 11Y sama dengan 56. Ya. Jadi inilah yang akan nanti Anandaku selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi sehingga diperolehlah berapa umurnya Pak Imran, berapakah umur anaknya. Jadi silahkan untuk diselesaikan. Ini menjadi soal tantangan untuk kalian. Oke, terima kasih Ananda atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami, bisa paham terkait materi penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.